Sekarang jam 10 lebih dari 39 menit dan kita masih kembali dalam program Jaksa Menyapa di www.moveonlineradio.com dan juga di 97,9 Radio Sirohuda Deli Serdang. Saya kembali ajak Anda untuk bisa bergabung bersama saya, tentunya nanti untuk bisa bertanya, untuk bisa telepon langsung karena nanti floor director akan menyampaikan seperti apa pertanyaan Anda. Tapi saya berharap kalau bisa pertanyaan itu nanti terarahkan sesuai dengan apa yang kita bahas ya, Bu Joyce, Bu Flora, sehingga nanti narasumber saya ini dengan begitu enaknya dapat menjawab semua permasalahan Anda tentunya berbicara tentang KDRT yang memiliki dampak hukum ya. Dan di 0813 5235 1000 kosongnya 3 kali, jangan lupa itu line telepon yang bisa Anda gunakan untuk bertanya tentunya. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan, kita boleh bacakan langsung sebelum kita berpindah nanti ke topik pembahasan kita ya Bu Joyce, Bu Flora ya. Selamat pagi menjelang siang katanya Move Radio, ini ada Ibu Yanti di Amplas, pendengar dari Sirohuda Radio di Deli Serdang. Nah, mau bertanya, apakah tindak KDRT jika saya mengetahui anak saya mandi di sungai pada musim hujan saat air besar, kemudian saya pukuli anak saya dengan batang kayu, ranting pohon, katanya begitu ya, demi keselamatan anak saya, karena setiap musim hujan nanti balik lagi ke sungai atau akan banjir besar. Mohon jawabannya seperti apa kalau akhirnya terlihat oleh orang saya memukuli anak saya dengan ranting pohon karena dia selalu mandi di sungai karena melihat musim hujan yang begitu besarnya saat ini, takut anaknya hanyut. Itu seperti apa Bu Joyce? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Memang itulah dilema ya. Itulah yang menjadi dilema bagi masyarakat khususnya pada seorang ibu. Iya. Memang kadang-kadang seorang ibu ini bila dia sudah menghadapi anaknya yang yang susah diatur, yang kadang-kadang bikin dia kesel, emosional seorang ibu itu jadi memuncak gitu ya. Jadi akhirnya memukuli. Tadi sebenarnya kita break tadi sempat bicara loh Bu Joyce, Bu Flora ya tentang itu ya. Oke, silakan Bu. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti itu ya ibu itu tetap salah. Ya, dia termasuk pelaku KDRT karena sudah menimbulkan luka. Duh, banyak dilema dong ibu-ibu dengar-dengar pagi ini ya. Jadi memang sebenarnya itu seperti saya bilang tadi, kita sebagai orang tua itu memang harus menahan emosi. Yes. Harus bisa bijaksana ya dalam mendidik seorang anak. Memang seorang ibu itu harus banyak baca, harus banyak mendengar, harus banyak memahami bagaimana cara mendidik anak karena setiap masa-masa berbeda anak itu ya berbeda. Caranya ya. Saat ini kan zaman generasi Gen Z ini luar biasa. Beda sama waktu saya mendidik anak saya yang umurnya sekarang sudah 25 tahun ya dengan sekarang anak saya yang berumur 16 tahun. Itu luar biasa berbeda. Jadi jangan kira kalau saya ini praktisi hukum sehingga saya juga bisa menahan emosi. Kadang-kadang saya juga emosional. Karena suara ibu suka tinggi juga nggak di rumah? Pasti dong, itu pasti. Nggak ada ibu-ibu yang suaranya rendah. Pasti dia sido semuanya. Sido ya. Oke. Nah jadi itu kalau sudah sampai mengakibatkan luka kepada anak itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Karena itu menimbulkan luka, menimbulkan rasa sakit dan itu juga akan menimbulkan rasa trauma kepada anak. Itu bisa mempengaruhi psikologis anak tersebut. Jadi kalau tadi ibu itu bilang itu untuk kebaikan si anak, iya boleh untuk kebaikan, tapi kita harus bisa mengatur dan mengendalikan emosi kita dan mengendalikan tindakan kita terhadap anak kita. Itu ya jawabannya untuk Ibu Yanti di Amplas yang mendengarkan kita dari 97,9 Sirohuda. Selanjutnya ada Nina di Medan ini bertanya. Ini silakan nanti Bu Flora atau Ibu Joyce yang menjawab. Selamat siang, saya mau bertanya apabila sedang dalam proses perceraian, suami saya itu mencegat saya di jalan katanya untuk memaksa ikut bersamanya. Apa yang harus saya lakukan? Dalam proses perceraian ya. Kalau dalam proses perceraian berarti kan mereka belum sah mereka berpisah. Jadi ibu siapa tadi Bang? Ibu Nina di Medan. Ibu Nina masih istri dari suaminya. Bapak tersebut ya. Jadi kalau misalnya bapak itu tak suruh ajak pulang, apa boleh buat ya harus mau karena memang ibu itu masih istri masih dalam lingkup rumah tangga itu. Karena masih dalam proses. Ya dalam proses, kecuali udah ketuk palu mereka bercerai, boleh ibu itu menolak.
Mungkin tambahin Bu Ya, Joyce. tapi kalau dia sudah mengarah kepada kekerasan ya. dan si Ibu Nina tadi merasa terancam, kondisinya dia Benar, ketakutan, ya ha, dia ha. berhak untuk tidak ikut suaminya. Oke. Karena kan tadi kita bilang ya itu ada kekerasan fisik. fisik dan kekerasan psikologis kan itu kan termasuk dalam KDRT. Jadi kalau dia sudah merasa tidak aman, tidak nyaman, ketakutan, khawatir, ada ancaman, ya dia berhak untuk tidak mengikuti apa kata suaminya. Oke. Nah itu Ibu Nina tadi jawaban dari kedua narasumber saya sangat bijak sekali. Kalau tadi pertanyaan pertama itu ya Ibu Yanti di Amplas dijawab sekali oleh Ibu Joyce bahwasanya ya mungkin cara kita mendidik melihat generasi-generasi sekarang ini polanya juga harus diubah kali ya Bu Flora, Bu Joyce ya. Seperti Bu Joyce katakan tadi juga sebenarnya Bu Joyce punya 2 putra ya. Yang sebenarnya caranya juga sudah tidak sama lagi. Seperti mungkin di generasi saya dididik oleh ibu saya, mungkin kalau dengan suaranya tinggi dipukul itu sudah biasa ya. Tapi anak-anak sekarang ini justru memang perlu perhatian yang lebih cara mendidiknya. Baik, kita mau berbicara ke poin selanjutnya ini ke Ibu Joyce. Sebenarnya apa saja akibat dari KDRT ini sendiri, Bu Joyce? Iya, jadi KDRT ini memang menimbulkan akibat yang luar biasa baik kepada korban ya, kepada pelaku juga ya, karena pasti dia akan terjerat hukuman ya. Nah, jadi kalau dampak daripada KDRT ini itu adalah salah satunya cedera fisik. Jadi orang yang mengalami KDRT pasti dia akan mengalami luka, mengalami memar dan masalah kesehatan lainnya. Kita bisa lihat juga ada beberapa kasus di televisi ya Bang ya, yang kita juga di media sosial gitu ya, di media elektronik kita lihat bagaimana dampak daripada KDRT ini mengakibatkan luka yang sangat serius, kadang-kadang sampai ada yang cacat ya, patah tulang. Terus saya lihat juga ya Bu Flora ya, masalah KDRT ini kadang-kadang kenapa tidak terekspos ya, kenapa tidak dilaporkan? Karena ada rasa malu. Karena itu kan menyangkut privasi kehidupan rumah tangga. Jadi ada rasa malu sehingga dia tahankan saja perbuatan suaminya yang tidak melaporkan. Itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu jangan takut, jangan malu. Untuk keamanan, untuk kenyamanan dan untuk juga keselamatan dirinya. Karena kalau seorang istri yang mengalami KDRT dari suaminya ya, dia tidak melaporkan, dia pendam sendiri, itu juga berakibat dampak buruk untuk anak-anaknya. Pasti. Gitu. Pola dia mengasuh juga pasti jadi agak pengaruh lain ya. Kan? Berbeda. Jadi itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat melalui Jaksa Menyapa pada pagi hari ini. Lalu ada juga gangguan psikologis. Ya, jadi dampak daripada KDRT ini korbannya bisa mengalami depresi, kecemasan, stres, trauma gitu ya Bang, dan masalah kesehatan mental. Kita angkat dulu penelpon Bu Joyce, Bu Flora yang masuk, sambil nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Move Radio. Selamat pagi Move Radio, dengan siapa ini Bapak? Ini dengan Pak Budi di Patumbak Deli Serdang ini. Pak Tumbak dari Serdang, silakan. Mendengarkan dari mana? Dari Radio Sirohuda atau Move Radio? Radio Sirohuda ini. Sirohuda, silakan Bapak. Baik, yang ingin saya tanyakan, jika terjadi kasus pelaporan KDRT sudah sampai di pengadilan gitu ya, itu apakah langsung vonis atau mungkin ada usaha untuk mediasi, untuk damai dalam kasus tersebut? Itu yang pertama. Kemudian untuk si korban sendiri, apakah itu ada pendampingan psikologis gitu terhadap korban itu supaya mentalnya kembali pulih seperti sebelumnya, dan sampai sejauh mana saat ini pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan tentang edukasi KDRT ini sendiri. Karena kalau saya mengamati terutama di kampung-kampung gitu, kami di Patung bahkan di kampung juga gitu, itu masih banyak yang melakukan seperti pertanyaan Ibu Yanti tadi. Jadi ketika anaknya bandel bawakan batang kayu atau apa gitu, nanti supaya ditarik pulang sambil dipukul gitu, itu masih banyak terjadi itu. Nah, ini usaha pemerintah sampai sejauh mana untuk memahamkan bahwa kriteria itu termasuk dalam kategori KDRT gitu.
Terima kasih Bang Zaki. Oke, atas terima jawabannya. kasih Bapak partisipasinya sudah bertanya dan bergabung bersama kita. Tapi nanti kita jawab ya Bu Joyce, Ibu Flora. Kita harus break dulu ya. Oke. Nanti kita break dulu baru kita jawab dan nanti setelah break kita masih terima nanti line telepon yang masuk tentunya. Anda nanti masih bisa bergabung bersama kita, masih bisa menggunakan line telepon atau juga WhatsApp di 0813 5235 1000. Kosongnya 3 kali. Anda jangan lupa jadi kosongnya 3 kali 0813 5235 1000. Sebelum saya break, saya ajak Anda juga untuk follow Instagramnya Hotel Ibistar Medan Patimura. Tempat saat ini kita talk show tentunya. Jangan lupa Anda nanti juga bisa mencari tahu informasi apa saja yang bisa Anda dapatkan langsung dari Instagramnya Hotel Ibistar Medan Patimura. Jasa menyapa kembali sesaat lagi.